Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Para pemirsa, wabil khusus calon jamaah haji KBIH Al-Huda yang secara jadwal semestinya tahun ini akan berangkat, dan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan COVID-19 ini akan segera berakhir dan pemerintah Arab Saudi terus membuka Makkah Al-Mukarramah, termasuk menerima para jamaah haji sedunia. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah calon haji KBIH Al-Huda yang saya muliakan dan dirahmati Allah. Pertama, mari kita senantiasa mempersembahkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan ini kita bersama tentu senantiasa diberikan nikmat dan rahmat oleh Allah, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, juga diberikan ketetapan iman dan Islam. Juga kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menjalani hidup ini, Allah senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita. Demikian juga kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari bala dan bencana, tetap terus dapat mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat ma'assalam semoga tetap atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzi narju syafa'atahu min yaumina hadza hatta al-qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para calon jamaah haji yang saya muliakan, sebelum kita akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu karakteristik haji mabrur, terlebih dahulu saya mohon keikhlasan Bapak Ibu semua, khususnya para calon jamaah haji dan umumnya para pemirsa yang kemungkinan para santri Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, para asatidz wal ustadzat, juga segenap alumni Pondok Pesantren yang kebetulan menyimak pengajian pada pagi hari ini. Saya mengajak bersama-sama kita berfatihah terlebih dahulu kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga terkhusus Fatihah ini kita hadiahkan sebagai doa untuk Al-Mukarram Sahibil Fadilah Romo Kiai Haji Muhammad Mudarris SM,
Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan rahmatnya yang banyak, diberi kesehatan, panjang umur yang barokah, sehingga beliau tetap terus bersama-sama kita semua di dalam memikul amanah Allah yang sangat besar ini, yaitu pondok pesantren Sabilul Hasanah ini pada khususnya. Al-Fatihah. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa ila jami'i ahlihi wa ila jami'i sahabat Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'in wa ila jami'i syuhada'i wa salihin wa ila jami'i ulama'il amilin wa masyaikhina fid din. Syai'ulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lisihhati Romo Kiai Haji Muhammad Mudarris SM. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga pembacaan surah Fatihah ini senantiasa dikabulkan oleh Allah seperti apa yang kita niatkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, juga saudara-saudara sekalian, segenap jamaah calon haji dan para pendengar sekalian, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah. Pagi hari ini kita membahas tentang haji mabrur dan karakteristiknya, atau bahasa kitanya ciri-cirinya, atau bahasa Arabnya alamatnya, tanda-tandanya haji itu mabrur. Bapak Ibu, para peserta manasik yang saya muliakan, apa itu haji mabrur? Mabrur artinya baik, dari kata birro, jadi berarti baik. Haji mabrur berarti haji yang baik. Haji yang baik adalah haji yang mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian haji yang mabrur di samping mengikuti tuntunan Allah dan juga Rasulnya, yakni melaksanakan semua yang ada tuntunan di dalam tuntunan ibadah haji, baik itu rukun haji, wajib haji, juga sunnah-sunnah haji. Bahkan mulai dari syarat-syarat haji senantiasa kita ikuti dengan baik. Kemudian kita juga berupaya untuk menghindari yang diharamkan di saat kita menjalankan ibadah haji. Maka haji mabrur dengan demikian insya Allah akan tergapai. Nanti kita akan bahas secara detail. Kalau dipertanyakan, lalu apa ciri-ciri haji yang mabrur itu? Karena semua yang melaksanakan ibadah haji, gak ada yang kepingin hajinya tidak mabrur. Pasti semua jamaah haji pengen hajinya itu mabrur. Lalu haji yang mabrur itu Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, al-hajjum mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya, bagi orang yang berhaji itu, melainkan surga. Oleh sebab itu semuanya jamaah haji pasti kepingin hajinya itu mabrur.
Nah, yang menjadi persoalan, siapa yang hajinya mabrur? Kita semua tidak tahu dengan pasti bahwa haji kita mabrur atau tidak. Kenapa? Karena setiap jamaah haji yang pulang dari menunaikan ibadah haji, itu tidak ada tanda-tanda spontan yang khusus kelihatan. Jadi tidak ada yang tahu haji si A si B ini mabrur atau tidak, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak tahu? Karena tidak ada secara spontan tanda khusus yang semisalnya mungkin di keningnya itu ada tulisannya mabrur misalnya. Wah, enak banget itu, tahu si A mabrur, si ini tidak mabrur, tahu. Sekarang tidak tahu apakah haji seseorang itu mabrur atau tidak, itu nggak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, dari mana kita berharap bahwa haji kita itu mabrur atau tidak, dan paling tidak kita sedikit banyaknya melihat tanda-tanda dari orang yang sudah menunaikan ibadah haji itu. Sehingga para sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mal hajjul mabrur?" Wahai Rasulullah, apa itu yang dikatakan haji mabrur? Maksudnya apa? Seperti apa tanda-tanda bahwa haji itu mabrur? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya begitu ringan. It'amut ta'am wa ifsya'us salam. Jadi haji mabrur itu kata beliau it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Yang pertama it'amut ta'am, memberi makan. Kelihatannya sepele, cuma memberi makan. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya sebatas memberikan makanan kepada seseorang, misalnya memberikan nasi kotak, memberi nasi bungkus, atau memberi kue, atau memberi minum. Tidak sekedar itu, tetapi bagaimana kepedulian sosial kepada orang lain, kemauan untuk bersedekah, membagikan sebagian hartanya kepada orang lain, terlebih-lebih apabila sudah memenuhi kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari hartanya. Tentu ini bagian daripada maksud dari it'amut ta'am. Kemudian apa lanjut Nabi? Wa ifsya'us salam, dan menebarkan salam. Bukan sekedar ucapan salam, tapi juga menebar kedamaian, keselamatan kepada orang lain. Peduli sosialnya tinggi, ya, kemudian menebar kedamaian. Ucapannya selalu membawa kesejukan. Maka pada riwayat yang lain dikatakan, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma birrul haji? Qal it'amut ta'am wa tibul kalam, memberi makan dan santun kata-katanya. Jadi ucapannya itu selalu membawa kedamaian, menyenangkan orang lain. Orang yang tadinya mungkin saling marah-marah, saling semarahan, begitu mendengar ucapan dia menjadi dingin kedua-duanya. Ada kericuhan, kesalahpahaman, ada kontradiksi, ada pro dan kontra, permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Dia justru mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan komentar-komentar yang sejuk, nasihat-nasihat yang sejuk, yang mendamaikan. Tidak, justru komentarnya membuat orang menjadi panas kiri kanan, menjadi tambah berseteru, seperti mengadu domba dan lain sebagainya. Maka ini tidak menjadi karakteristik
atau ciri-ciri bahwa seorang itu hajinya mabrur. Jadi kalau balik haji sampai di rumah malah seneng membuat keributan, seneng adu domba, itu tidak tibul kalam, kata-katanya tidak santun. Ya. Demikian juga tadi it'amut ta'am, balik haji bukannya seneng malah tambah pelitnya. Ya, sebelum haji masih mau memberi sedikit banyak, memberi orang lain, mau bersedekah, mau berinfak. Begitu pulang haji malah mampet, nggak pernah lagi sedekah, nggak pernah lagi mau memberi makan kepada orang lain, tidak lagi peduli sosial. Ada orang miskin di sekitarnya, ya cuek. Ada anak yatim, tidak mau tahu. Nah, ini merupakan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, para calon jamaah haji, bahwa tentu sebelum bapak dan ibu calon jamaah haji berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah juga Madinah Munawwarah untuk menunaikan ibadah haji, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, baik dari segi manasikul haji maupun dari segi menata hati kita semua. Dari segi manasikul haji, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya diikutkan dengan manasik haji, pelatihan haji, mulai dari awal bahkan menata hatinya itu sudah diajarkan oleh bagian tauhid, pemateri tauhidnya. Kemudian untuk manasik hajinya ada bagian fikih yang mengajarkannya bagaimana kaifiah ibadah haji itu dilakukan dengan benar sesuai dengan fikih, tidak menyimpang. Ya, bagaimana caranya memakai kain ihram yang benar, bagaimana cara tawaf yang benar, bagaimana cara sa'i yang benar, bagaimana cara melontar jumroh yang benar, bagaimana cara wukuf yang benar, semua diajarkan dan itu diikuti dengan baik. Itu satu usaha. Bahkan mulai dari niat yang pertama, ya, itu niatnya sudah benar. Pertama membayar ONH itu sudah benar niatnya. Niatnya betul-betul hanya ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui memenuhi panggilan Allah. Bagaimana mereka mulai niat pertama ketika membayar ONH, bahkan ketika mendaftar itu sudah baik, niatnya adalah liridhoillahi ta'ala. Bukan karena waduh tetanggaku sudah haji semua ini, saya belum haji, gak enak betul ini, orang lain sudah dipanggil haji semua padahal sama-sama punya uang, tapi saya belum dipanggil haji. Wah, ini saya harus berusaha bagaimana supaya saya bisa berangkat haji, rumah-rumah saya jual. Maka niat seperti ini kurang pas tentunya. Ya. Lalu setelah niatnya lurus, niatnya benar, ya, kita laksanakan proses selama beribadah haji juga dengan benar, tidak ngawur, tidak meninggalkan wajib apalagi meninggalkan rukun. Semua kita ikuti dengan tertib, dengan baik. Ini upaya supaya haji kita mabrur. Kemudian selanjutnya tadi sudah saya sampaikan bahwa mabrur itu tidak bisa kita lihat secara jelas bahwa si A si B ini hajinya mabrur. Akan tetapi para ulama itu hanya menyampaikan tanda-tanda seperti yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama itu membuat karakteristik atau tanda-tanda bahwa haji itu mabrur.
Yang pertama ya, atau wa min alamatil hajjil mabrur, dari tanda-tanda haji mabrur itu yang pertama ayyastaqimal muslimu ba'da hajjihi falyazim ta'ata rabbih. Jadi yang pertama, seseorang muslim yang sudah menunaikan ibadah haji itu istiqomah. Istiqomah di dalam apa? Istiqomah di dalam ketaatan kepada Tuhannya. Mungkin dulu sebelum berangkat haji, misalnya saja sebelum berangkat haji, sholatnya itu kadang-kadang bolong. Asar sholat, maghrib tidak sholat, isya sholat, subuhnya lewat, zuhur sholat, asar lewat, semisalnya. Maka setelah pulang haji tidak pernah lagi seperti itu, cukup sholatnya 5 waktu, bahkan ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Sudah mau bangun malam untuk tahajud. Kalau sebelumnya, jangankan mau tahajud, sholat fardu saja lewat-lewat, kadang dilaksanakan, kadang tidak. Ya. Dan itu istiqomah, ya, tidak anget-angetan. Kalau dong semangat sholat gak pernah tinggal, tapi kadang males, gak mau lagi sholat. Nah ini namanya tidak istiqomah. Kalau ada orang pulang haji, anget-angetan sholatnya, kadang sholat kadang enggak, ini jelas bahwa itu tidak masuk dalam tanda-tanda haji yang mabrur. Termasuk ketaatan-ketaatan yang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misal dulu hartanya sudah cukup senisab dari harta dagangannya, misalnya dulu masih ya membayar zakat, mau berinfak. Setelah haji masih mau, tapi datnyeng, kata orang Jawa, kadang dilaksanakan, kadang tidak, kadang dilaksanakan, kadang tidak. Maka ini menjadi pertanda bahwa haji tersebut belum mabrur, jangan-jangan. Jadi hanya tanda-tanda, tidak bisa dilihat dengan pasti. Kalau tanda-tandanya seperti itu, kadang sholat, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak, maka ini tidak istiqomah. Juga termasuk kebiasaan baik yang dilakukan sejak dulu itu tidak pernah lagi ditinggalkan. Nah ini merupakan ciri. Apalagi kalau dulu misalnya tidak pernah sholat, sekarang sholatnya itu terus tidak pernah tinggal, bahkan ditambah. Sedekahnya dulunya sedikit, sekarang ditambah lagi sedekahnya. Ya, semakin peduli sosialnya semakin tinggi, baik berbentuk memberi orang lain maupun juga membantu kepada orang lain. Sebab sebenarnya sedekah itu kan tidak hanya memberi uang, tidak hanya memberi makan, tapi bisa saja dengan sedekah semampunya. Kalau enggak mampu memberi uang, yo bisa memberi tenaga. Kalau enggak bisa memberi tenaga, yo memberi nasihat. Kalau enggak bisa memberi nasihat, ya membuang duri di jalan. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan senyum itu juga sedekah. Hanya ingin saya sampaikan, kalau sedekah senyum ini ada syaratnya. Syaratnya harus ada orang lain. Kalau senyum sendirian, apalagi di belakang rumah di bawah pohon pisang, senyum-senyum sendiri, ini sedekah kepada siapa ini? Malahan tetangganya bingung, mulai kapan ini begini ini? Maka sedekah senyum karena ringan tadi juga ada syaratnya. Syaratnya ada orang lain yang disenyumi gitu. Jangan senyum sendiri-sendiri. Jadi sekali lagi istiqomah. Kemudian yang kedua, wa yakunu ba'dal haji ahsanu halan minhu qablahu. Setelah orang itu pulang haji itu menjadi lebih baik keadaannya dibandingkan dengan sebelumnya. Apanya yang lebih baik? Segala halnya. Segala halnya menjadi lebih baik.
perjuangannya dalam agama menjadi lebih baik, keluarganya menjadi lebih baik. Yang tadinya mungkin galak bebala sama bini, setelah balik haji semakin sayang, istri sayang sama suaminya, suaminya sayang sama istrinya, semakin sayang kepada orang lain, ya, tidak sering cekcok dengan orang lain. Bahkan kondisi kehidupannya menjadi lebih baik, gak morat-marit. Ini menjadi salah satu tanda bahwa orang itu hajinya adalah haji mabrur. Kenapa demikian? Fa inna dzalika min alamati qabulit tha'ah. Karena kondisi yang baik itu kondisi yang menjadi lebih baik. Seperti yang tadi banyak saya sampaikan, dalam segala halnya menjadi lebih baik. Ya. Semuanya lebih baik, ibadahnya lebih baik, kepada orang lebih baik. Menolong orangnya jauh lebih baik. Sayang kepada kiri kanannya jauh lebih baik, kebersihannya lebih baik. Cara memanage ekonomi rumah tangganya juga lebih baik. Jadi dalam segala hal menjadi lebih baik, dan itu adalah tanda-tanda bahwa haji itu adalah mabrur. Karena itu menjadi tanda bahwa diterimanya ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketaatan menjalankan ibadah haji. Kemudian sebagian ulama salaf mengatakan bahwa alamatu birril haji ayyazdada ba'dahu khairan wala yu'awidal ma'asi ba'da ruju'ihi. Bahwa tanda-tanda haji mabrur itu setelah dia pulang haji itu ayyazdada ba'dahu khairan, bertambah baik, ya, bertambah baik dalam segala halnya, bertambah baik. Kemudian wala yu'awida al-ma'asi ba'da ruju'ihi. Kadang orang itu sebelum berangkat haji itu keadaannya itu Masya Allah, mohon maaf, sholat tidak pernah, kerjaannya minjamkan duit dengan orang lain, dengan tetangganya. Kalau balikin itu enggak seperti semula. Kalau minjemnya 1 juta, nanti baliknya 1.200.000. Duitnya itu duit perempuan. Ya. Kalau sekarang ini istilahnya rentenir. Dan rentenir ini sekarang ini kadang-kadang itu yang kita susah. Modelnya sudah dikemas luar biasa. Seolah-olah bukan rentenir, tapi padahal rentenir. Ya, seperti nolong orang lain, tapi ternyata justru mukul orang lain, mentung orang lain. Ya. Kerjaannya sebelum haji banyak maksiat. Apa itu maksiat? Semua perilaku yang di dalamnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat. Banyak sekali maksiat. Ya, perilakunya semua bertentangan dengan hukum Islam. Kerjaannya judi, minum-minuman keras, mabuk-mabukan. Kemudian ya senang perilaku maksiat yang lain yang bertentangan dengan tuntunan Allah. Larangan-larangan Allah senantiasa diterjang. Ya. Begitu pulang dari haji, nah ini akan dilihat apakah maksiat yang dulu sebelum haji dia lakukan. Dulu sering judi, balik haji ini dijengok, judi lagi apa tidak? Kalau tidak niat judi lagi, sholatnya juga tidak tinggal. Ini ciri-ciri haji mabrur. Ya,
Dulu mabuk-mabukan, begitu pulang haji, plus hilang, tidak pernah lagi mabuk-mabukan. Bersih, tidak pernah lagi. Dan ibadahnya tidak pernah tinggal. Orang seperti ini insya Allah jelas bahwa itu pertanda haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau balik haji masih baik. Ya, dulu biasa berjudi, balik masih nak berjudi. Dulu minum minuman keras, balik haji masih nak minum minuman keras. Nah, ini pertanda, bisa dikatakan jelas bahwa hajinya itu tidak termasuk haji yang mabrur. Bisa dikatakan bukan masuk dalam tanda-tanda haji yang mabrur. Oleh sebab itu bisa dilihat ya, bahwa haji yang mabrur itu diantaranya setelah pulang dari haji, kalau dulu pernah bermaksiat, maka maksiat yang dilakukan itu tidak diulangi lagi. Jauh dia dari maksiat. Bapak Ibu para jamaah haji, calon jamaah haji yang saya muliakan dan dirahmati Allah. Disinilah sebenarnya bagian daripada hikmah setelah menjalankan ibadah haji, ritual-ritual haji yang dilaksanakan di sana, kaifiyah haji, manasikul haji yang dilaksanakan di Makkah Al-Mukarramah, juga Madinah Munawwarah. Ini membawa hikmah yang sangat besar, di mana setiap kita ini mesti sadar bahwa hidup ini tidak lama. Ya, maka kita harus menjalankan perintah Allah dengan semampu kita, dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah juga dengan semampu kita. Kalau seseorang yang tahu bahwa ibadah haji itu bagaimana, bahwa kita membersihkan diri kita, mendorong diri kita untuk semakin dekat kepada Allah, untuk taat kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dia tahu, oh setelah saya haji berarti saya harus semakin dekat kepada Allah. Rasanya diri ini semakin dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut apabila meninggalkan perintah Allah, dan juga takut apabila menerjang larangan-larangan Allah. Karena maksiat yang kita lakukan itu semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, nanti akan ditanya oleh Allah. Telinga kita mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a wal basara wal fuad. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita nanti akan ditanya kita di akhirat. Hei fulan, dulu matamu itu banyakan lihat biduan, apa banyakan membaca Al-Quran, banyakan baca Quran, apa banyakan baca Al-Quran? Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap yang kita lihat oleh mata kita ini nanti kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga semua yang kita dengar. Dan apabila yang kita dengar itu adalah bentuk larangan-larangan Allah, suara-suara yang dilarang oleh Allah untuk kita mendengarnya, maka nanti kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga hati kita. Hati, jangan dikira hati ini nanti tidak dipertanggungjawabkan, sampai dengan urusan hati yang sekecil-kecilnya. Kalau orang lain tidak tahu apa yang dilakukan oleh hati kita, apa yang dikatakan oleh hati kita, tapi Allah tahu. Semisal saja kita mencela orang lain, tapi mencela itu tidak disuarakan dengan lisan, tapi hanya di batin, di dalam hati. Tetapi hati kita mencaci orang lain, maka nanti di hadapan Allah akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini dengan tuntunan ibadah haji
menjaga kemabruran haji dengan tetap meninggalkan maksiat, maka insya Allah ya, kita akan terjaga. Jadi orang berhaji itu sebenarnya banyak hal yang menjadikan dirinya terjaga daripada perbuatan maksiat, daripada perbuatan dosa. Bahkan kurangnya ibadah kita banyak. Orang yang sudah berhaji misalnya, tetangganya, temannya, sahabatnya memanggilnya Pak Haji atau Bu Haja. Kenapa mesti dipanggil Pak Haji atau Bu Haja? Supaya bisa menjadi benteng. Jadi bukan sekedar wah-wahan, wah saya sudah dipanggil Pak Haji, dipanggil Bu Haja, bukan itu. Bagi yang berhaji tidak perlu wah-wahan pingin dipanggil Pak Haji dan Bu Haja, tetapi sebaliknya, bagi sahabat, teman, tetangga, saudara orang yang berhaji, sebaiknya memanggil Pak Haji atau orang yang sudah berhaji itu dengan sebutan Pak Haji atau Bu Haja. Kenapa? Supaya bisa menjadi benteng bagi dirinya. Oh iya, saya sudah dipanggil Pak Haji. Masa saya bohong? Masa aku budi? Saya sudah dipanggil Pak Haji. Masa aku tidak sholat? Saya sudah dipanggil Pak Haji. Masa saya pelit? Dan seterusnya, ini bisa menjadi benteng. Saya sudah dipanggil Pak Haji, tak mungkin saya joget dengan biduan misalnya. Saya sudah dipanggil Pak Haji, tak mungkin saya mabuk-mabukan. Menjadi benteng bagi dia panggilan haji itu. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, para calon jamaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kalau Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan al-hajjul mabrur ayyarji'a zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Haji yang mabrur itu kelihatan bahwa orang yang pulang haji ayyarji'a zahidan fid dunya. Orang yang sudah pulang haji itu semakin zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud? Kalau dimaknakan secara bahasa, zuhud itu ya di kamus misalnya bisa kita lihat zuhud itu artinya orang yang menghindari dunia. Zahid orangnya, orang yang tidak mencintai dunia. Tapi secara ta'rif, zuhud di sini adalah orang yang ya tidak mencintai dunia secara keterlaluan, secara kebablasan. Di mana orang yang cinta dunia tapi tidak kebablasan sekalipun, jadi zuhud itu bukan tidak boleh punya harta banyak, tetap boleh punya harta banyak. Bukan hindari mati-matian, pokoknya aku tidak galak harta. Ketik guno harta ini. Ya, tidak seperti itu. Tetap berusaha dan berikhtiar untuk harta. Jadi ikhtiar, ya, bukan sekedar mencari harta, tapi ikhtiar. Sebab ikhtiar dengan usaha itu sebenarnya berbeda. Ya, kalau ikhtiar itu namanya ikhtiar. Jadi usahanya itu usaha dengan memilih. Apa yang dipilih? Yang baik, yang halal. Yang halal, yang baik. Itu yang dipilih. Sedangkan usaha, ya semua usaha. Mencuri juga usaha. Nyopet juga usaha. Maling juga usaha. Semua itu usaha. Tapi kalau maling itu namanya bukan ikhtiar, tapi usaha. Kalau kita berdagang dengan cara yang benar, tidak ngurangi timbangan, tidak ngurangi takaran, tidak ngurangi ukuran, ini namanya ikhtiar. Insya Allah hasil dari ikhtiar itu adalah rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Ya, tapi kalau dari usaha, kadang-kadang ketemu yang tidak halal. Usaha ini kadang-kadang ketemu yang tidak halal. Namanya juga usaha. Tapi kalau ikhtiar, yang tidak halal tidak mau karena dia pilih, ya, dia pilih
yang halal dari rezeki itu. Nah, maknanya apa? Ya, ayarji'a zahidan fid dunya. Jadi urusan dunia ini dia zuhud. Tidak terlalu serakah, tidak terlalu bernafsu. Setelah balik haji ini kelihatan. Sebelum haji dia berdagang, setelah pulang haji dia tetap berdagang. Tapi dagangnya semakin rapi. Nggak ngurangi, ya itu tadi, nggak ngurangi timbangan, nggak ngurangi takaran, nggak ngurangi ukuran. Sekarang ini, Masya Allah, ya, sudah, ya, boleh dikatakan, nggak tahu kita, apakah ukuran-ukuran itu tepat. Kalau jual kayu itu 4 meter, apa 4 meter betul, apa 3 meter 80. Kalau naker kacang hijau, jual kacang hijau itu, kalau 1 kilo itu 10 on, apa 7 on. Kalau jual semangka, 1 kilonya itu 10 on, apa 8 on. Kita nggak tahu lagi sekarang ini. Nah, setelah pulang haji, Masya Allah, dia beli timbangan baru, timbangan yang lamanya dibuang, untalkan timbangan lama ini, tidak benar. Kalau dia pedagang kain, ukurannya benar. Kalau dia pedagang kayu, ukurannya benar. Kalau dia dagang material, sekubik nian. Pasir, sekubik nian. Kalau naker beras sekilo nian, 10 on nian, tidak dikurangi. Masya Allah. Jadi zuhud, usahanya benar, dan setelah didapatkan hartanya itu, maka disalurkan dengan benar, ditasarrufkan dengan benar, hartanya digunakan untuk kebaikan, untuk nafkah anak, istri dan keluarganya, untuk mencukupi keluarganya. Ya. Sebagian juga disalurkan untuk membantu fakir miskin, untuk berinfak di jalan Allah. Tidak ada sedikit pun dari hartanya itu yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Disyukuri hartanya. Itu orang yang zuhud kepada dunia. Dia tidak menggebu-gebu, tidak serakah terhadap dunia. Sebaliknya orang yang serakah kepada dunia, Masya Allah, sampai lupa ibadah, sampai lupa sedekah, sampai lupa mensyukuri nikmat hartanya itu. Bahkan harta yang dimiliki sekedar untuk kemewahan dirinya sendiri, ya, untuk kesenangan dirinya sendiri, tidak pernah ingat kepada yang lain. Tidak ada yang disampaikan, disalurkan menuju jalannya Allah. Tidak ada, semuanya dijadikan kesenangan, ya, berpoya-poya dan seterusnya. Maka silahkan memiliki harta yang banyak, tapi kebanyakan, ya, tidak lupa kepada Allah, disalurkan sebagian hartanya menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang kelihatanlah beda setelah pulang haji itu, nggak begitu apa dengan dunia ini, nggak begitu serakah, nafsu, tidak. Tapi sebaliknya, raghiban fil akhirah, justru dia begitu cintanya kepada akhirat. Masya Allah, ya, hari-hari kegiatannya itu lebih diarahkan kepada kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, menolong orang lain. Usahanya tetap jalan, tapi dia justru lebih banyak, ya, mementingkan urusan-urusan akhirat. Majelis ta'lim, majelis ilmu dihadirinya, masjid-masjid diurusi, dimakmurkan, senang membantu orang lain, senang menolong orang lain, kegiatan sosialnya, peduli sosialnya semakin tinggi, ibadahnya tidak pernah tinggal, ibadah-ibadah wajib maupun sunnah tidak ditinggalkan, dan betul-betul dia merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kelihatan. Tapi kalau misalnya setelah balik haji malah semakin luar biasa, nafsu dunianya semakin tinggi, bahkan sanggup menyakiti orang lain, menyingkirkan orang lain,
mengabaikan orang lain demi dirinya sendiri. Ya. Justru semakin jauh dari kegiatan keagamaan. Jarang ke majelis taklim, jarang ke masjid, tidak pernah sedekah. Maka ini jangan-jangan menjadi tanda, menjadi indikasi, menjadi ciri-ciri bahwa hajinya itu bukan haji yang mabrur. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para calon jamaah haji dan juga para pendengar yang saya muliakan dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa yang saya sampaikan dari awal tadi, maka saya ingin mengajak kepada para calon jamaah haji, sekali lagi, mumpung belum berangkat, ya, mumpung belum berangkat, tata hati, tata niat ketika nanti hendak berangkat haji, mulai berangkat dari rumah, tatalah hati ini. Bukan haji itu dilakukan semata-mata karena pamer, karena riya, ingin dipuji orang lain bahwa saya sudah berhaji suami istri. Tidak, tapi semata-mata ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, memenuhi panggilannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ikutilah manasikul haji. Nanti di sana Bapak Ibu sekalian para jamaah calon haji, di sana nanti akan dibimbing oleh mutawif, baik dari KBIH maupun dengan mutawif yang sudah bekerja sama dengan KBIH Al-Huda. Di sana nanti yang akan membantu seluruh prosesi ibadah yang dilakukan di sana. Ya, saat Bapak Ibu sekalian nanti melaksanakan sholat arba'in di Madinah, saat Bapak Ibu sekalian nanti bermula dari Madinah misalnya, itu biasanya gelombang yang pertama, terus sampai pada saatnya di miqat, ya, mulai pasang niat di sana untuk ihram, terus sampai di Mekah nanti saat tawaf, di sana akan ada yang membimbing. Ikuti dengan baik, jangan suka balelo, justru maunya sendiri-sendiri dengan alasan sudah bisa, dengan alasan sudah ngerti dan lain sebagainya. Tidak usah. Lebih baik Bapak Ibu sekalian ikuti mutawif, ikuti pembimbing dengan penuh kesadaran, insya Allah ibadahnya akan sempurna. Jangan sampai ninggalkan yang fardu, apalagi ninggalkan yang wajib, apalagi yang fardu. Sunnah-sunnahnya laksanakan demi kesempurnaan ibadah yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian supaya haji kita mabrur, juga hindari larangan-larangan yang nanti dilarang pada saat Bapak Ibu sekalian dalam keadaan ihram misalnya. Tidak memakai wangi-wangian pada saat sudah berihram, tidak menetak kuku, tidak mencabut bulu yang ada di badan kita atau rambut yang ada di tubuh kita, dan juga larangan-larangan lain yang akan menjadi berkurangnya, bahkan mungkin batalnya ibadah haji kita. Demikian juga saya ingin mengingatkan juga bahwa di dalam haji ini kita juga diingatkan oleh Al-Quran, "Man farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Kadang-kadang kita bisa melunasi ONH, kita bisa berangkat badan kita sehat, tapi ada satu hal yang kita selalu kadang-kadang tidak sabar, yaitu kesabaran. Di sana itu penting. Kita bisa berangkat badan sehat, tapi sabar kita kurang. Suami istri di sana bebala, dengan teman sesama jamaah bebala, bertengkar. Yang ini tentu akan menghambat kemabruran haji kita. Mungkin secara kewajiban haji kita gugur, tapi oleh sebab larangan-larangan yang kita lakukan itu menjadi haji kita, ya, mungkin kekurangan bahkan kehilangan kemabrurannya.
Bapak Ibu dan saudara-saudara jamaah sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi paling tidak menjadi tambahan pengetahuan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah sekalian, sehingga nanti setelah pulang haji mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kondisinya semakin membaik, ketaatan kepada Allah di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah akan istiqomah, akan konsisten, tidak pernah tinggal sholat 5 waktu, dan ditambah lagi dengan kebaikan-kebaikan yang lain, sehingga menjadi ciri atau tanda atau karakteristik haji bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, haji yang mabrur. Jadi nanti akan kita rasakan sendiri, akan kita lihat sendiri, akan kita bisa pikir sendiri apakah haji kita ini mabrur atau tidak. Itu bergantung dengan perilaku kita setelah kita pulang haji. Apakah kita semakin baik kepada orang lain atau tidak? Apakah semakin tinggi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah semakin kita mencintai akhirat dibanding kita mencintai dunia? Nanti akan kelihatan. Apabila hal-hal itu tadi bisa diambil, terjadi pada diri bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semakin membaik kondisinya, maka insya Allah itu menjadi ciri-ciri haji yang mabrur. Mudah-mudahan haji kita adalah haji yang mabrur, haji yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila terjadi kekurangan dan kekeliruan para bapak dan ibu sekalian, saya minta maaf kepada Allah. Saya mohon maghfirahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.